Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Thumma in kana hadzal alimu yu'allimu ilmahu linnas wa yanfa'ahum bihi kana bimanzilati syum'ah tudhi'u linnasi wa hiya tahtarigu. Kemudian apabila keadaan alim ini mengajarkan ilmunya dan orang-orang mengambil manfaat ilmunya, tapi dia nggak mengamalkan. Dia mengajarkan, dia menyampaikan, tapi dia nggak mengamalkan. Yang lain yang dikasih itu mengamalkan. Nah, tapi orang yang ngajari nggak mengamal. Nanti kelarane apa? Apal nemen ente nih ya gue. Ini nggak ngomongin kiai, ngomongin ustad, apal nemen ngomong apa ke dewe kok ora apal. Arane apa? Jargoni, ngajar tapi arong lakoni. Masih mending mana hadirin orang dia ini ngajar tapi orang lakoni dibandingkan dengan dia nggak ngajar dan dia nggak ngelakoni. Masih mending mana? Bener, masih mending jargoni hadirin. Makanya jargoni itu nggak selamanya jelek, masih mending daripada apa? Wis orang ngajar orang lakon. Sing paling parah maning wis orang ngaji, orang ngajar, ini paling parah. Yang jadi masalah seperti ini hadir. Di satu sisi ada orang wis orang ngaji, nggak ngajarkan ilmu, orang lakoni, tuli ngomong isi mending enyong daripada kai jarkoni. Dudu mending kawan dul, kon ki paling parah. Misalkan ini ada 3 nih hadirin. Belajar, ngajar, melakukan 3 nih. 1 hilang masih ada 2. 2 hilang masih ada 1. Yo ya. Lagi telu-telune laka. Terus nyaluke yusin nyong mending lah orang jarkoni. Ya orang mending sama sekali. Ini mending kayak kon korengin ya. Angel maning ya. Ini makanya supaya paham ini, supaya jenengan jangan merendahkan orang-orang yang lain. Ya, jadi justru kita yang mesti introspeksi diri. Jangan ngomong orang seperti ini. Teruskan. Maka orang seperti ini seperti lilin. Seperti apa? Lilin. Tudi ulinnas, dia menerangi manusia. Wahyatah tariku, tapi dia terbakar. Ya. Wakal ibroh, seperti jarum. Taksunnas, jarum ini merajut pakaian sehingga bisa menutupi aurat orang lain. Wahya ariyah, tapi jarumnya sendiri telanjang. Tapi jarum bisa bikin apa? Bisa nutupin auratnya orang lain. Qala ta'ala, Allah berfirman, atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu memerintahkan manusia dengan kebaikan dan melupakan diri kalian sendiri, padahal kau membaca kitab? Afala ta'qilun, apakah kau tidak pernah berpikir? Nah, ini ada ancaman dari Allah dalam Al-Quran. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, innahu yu'maru bil alimi, sesungguhnya diperintahkan orang alim ini ilan nari, menuju neraka. Fatakhruju am'a'uhu, dan terburai usus-ususnya, keluar usus-ususnya. Fayaduru biha, kemudian dia suruh muter-muter. Finnari, di api, kama yadurul himaru birraha, seperti himar yang muter-muter di penggilingan. Mungkin jenengan punya tahu di beberapa tempat di daerah di Indonesia ini pakainya sapi suruh muter untuk giling penggilingan. Yo ya, untuk ngiling di penggilingan. Fayatufu biha ahlan nari fayaquluna lahu. Kemudian orang-orang penghuni neraka itu mengelilingnya, kemudian ngomong, ma baluka, apa yang terjadi kepadamu wahai orang alim?
Fayaqulu, kemudian dia menjawab, inni kuntu amuru bil khair wala atihi. Aku dulu itu memerintahkan kebaikan tapi aku tidak mendatanginya. Wa anha 'anil syarri, dan aku mencegah kemungkaran, wa atihi, dan aku mendatanginya. Al hadis, hadisnya panjang. Qultu, Imamul Haddad mengatakan, wa hadzal alimul ladzi yu'allimun nasa wa la ya'malu khasirun. Orang alim ini yang mengajarkan manusia tapi dia tidak mengamalkan, khasir, dia rugi. Ya. Wa amruhu fi ghayatil khatar, dan urusannya dia ada di puncak bahaya. Dia mengajar tapi tidak melakukan, ada di puncak bahaya. Walakinnahu, lihat, perhatikan baik-baik. Akan tetapi dia orang alim yang ngajar tapi enggak mengamalkan, ahsanu halan, lebih baik keadaannya minalladzi la ya'mal wa la yu'allimun nas, lebih baik daripada orang yang tidak beramal dan tidak ngajar. Bisa orang beramal, orang ngajar. Fa innahu khasir min kulli wajhin, maka orang yang seperti ini sudah enggak ngajar, enggak mengamalkan, ini apa? Dia ini rugi dari segala arah. Mau di bidang apa enggak ada pahalanya sama sekali. Orang ngajarkan manusia masih ada pahalanya, hadirin. Walaupun dia rugi karena dianya sendiri enggak tapi masih ada pahalanya. Nah ini enggak ngajar, enggak mengamalkan, kan berarti enggak ada untungnya sama sekali. Sedikit pun enggak ada untungnya. Wahalikun ala kulli hal, dan dia akan hancur binasa atas setiap keadaan. Idlam yabqa fihi khairun wala naf'un albattah, sebab tidak tersisa di dalamnya kebaikan dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Wa akhsha an yakuna, dan saya khawatir, kata beliau Imamul Haddad, an yakuna minal ladzina qala fihim alaihi salatu wassalam, dia masuk ke dalam golongan yang disabdakan oleh baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Yu'maru bi aqwamin min hamalatil Qur'an ilan nari, diperintahkan satu kaum dari penghafal Quran, maksudnya orang alim yang menguasai Al-Quran, maksudnya ilan nar, menuju neraka. Qabla abadatil asnam, sebelum penyembah berhala. Bayangkan hadirin, orang alim ini dulu yang disiksa sebelum penyembah berhala. Fayaqulun, maka orang-orang alim ini yang ahli Quran ngomong, yubda'u bina qabla abadatil asnam, masa saya dulu, kami dulu sebelum penyembah berhala? Apakah benar saya dulu, saya yang diutamakan dulu daripada penyembah berhala? Faqala lahum fayuqalu lahum na'am, maka dikatakan kepada mereka, iya, laisa man ya'lam kaman la ya'lam. Ya, tidaklah sama orang yang mengetahui dibandingkan dengan orang yang tidak mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah, ini pengalaman pribadi dulu hadirin ketika belajar sebuah kitab, kalau tidak salah Dakwah Utama, ya. Kemudian di situ kan ada perintah untuk dakwah ke semua kalangan, ya. Dan ada pembahasan hadirin yang memang pembahasan itu menjadi, ya bukan saya saja, menjadi kekhawatiran bagi santri-santri, ya, takut dianggap jarkoni itu, ngajar tapi ora lakoni. Ustadz nyong pandakwah tapi saya takut, saya merasa nggak enak. Wong awake nyong besi badek, masa nyong pan ngomongi wong liya. Kan mesti hampir dari kita punya perasaan seperti itu ya hadirin ya. Pan ngomongi wong kaya ora enak, sebab saya masih kotor, saya masih belum ibadah, saya masih males, saya masih ini, masih itu, masih ini, banyak sekali. Ternyata hadirin, perasaan seperti itu datangnya dari setan. Halo. Perasaan seperti itu datangnya dari apa? Setan.
Setan tidak ingin agama tersebar luas di kalangan umat manusia. Coba bayangkan kalau seandainya semua umat Islam punya perasaan seperti itu, terus agama Islam yang mau ngajarkan siapa? Yo ya, seandainya semua lah nyong pan mulang, saya mau ngajak orang gak enak, nyong besi badek. Kalau seandainya semua orang punya perasaan seperti itu, yang mau narik mereka ke majelis taklim siapa? Yang mau narik mereka ke tempat sujud, ke masjid, ke musola siapa? Wong entene ngomong lah nyong orenak, sedangkan mereka di luar Islam, mereka tetap dengan semangat mereka mengajak umat manusia kepada agama mereka. Lah entene lah nyong orenak nyong ngaji bae wis ora pan ngomong-ngomong. Akhirnya apa? Mereka yang menang hadirin. Pantas saja sekarang Indonesia ini hadirin umat Islamnya berkurang. Sekarang enggak tahu mungkin bukan 90% lagi, sekarang berapa? 80 atau 70 sekian persen. Jangan bangga inti. Dulu Indonesia umat Islam terbesar, sekarang enggak terbesar di dunia Indonesia hadirin. Kenapa? Wedi sih, lanyong isi badek, saya masih kotor, saya masih enggak mau ngajak orang. Sekalipun orang yang diajak ngomong, kon siapa ngajakin nyong, kon bebadek ngajakin nyong. Sekalipun dia mau tetap ngajak hadirin. Kalau seandainya seperti ini semuanya umat Islam nggak mau ngajak, nggak mau ngajar, nggak mau nyampaikan kebaikan, nggak mau nyampaikan kebenaran karena dirinya masih kotor, terus semua 100% seperti itu, ya agama Islam tambah surut hadirin. Nyong sing penting kerja, sholat 5 waktu nang masjid, mangkat ngaji, wis nyorepan ngajak, meneng tok nang omah misalkan. Terus nanti mau ngajak siapa? Siapa yang nyuruh yang ahli maksiat yang masih banyak di jalanan ahli maksiat yang nggak ngerti apa-apa? Siapa yang mengajak mereka hadirin? Ya, giliran ada agama lain ngajakin mereka jenengan, ngamuk. Tapi entene kayak gua ora gelem ngajaki wong. Akhirnya apa? Umat Islam sekarang tambah berkurang. Naudzubillahi min dzalik. Saya dulu pernah menceritakan hadirin tentang semangatnya orang yang berdakwah di zaman dahulu ya, di daerah Afrika, daerah Ethiopia dan sebagainya itu sampai mereka berbulan-bulan tidak pulang hanya demi berdakwah mengajak mereka kepada agama Islam. Wis sawulan, 2 bulan, 3 bulan balik kok kesel loh dakwah hadirin 3 bulan ini. Ya ning dakwah panganane enak, handphone nyanding, TV nyanding, tak mending. Ini di tempat terpencil. Semangat hadirin. Ternyata setelah pulang ketemu pendakwah dari agama lain. Bahkan hadirin kaum wanitanya rela digundul karena daerah yang didakwai itu tempatnya panas, sumpek. Jadi harus digundul, lanang gundul taro masalah ke wadon digundul. Wis ketemu nang dalan takono. Pak Kiai, nyenengan sudah berapa bulan dakwah di situ? Ya 2-3 bulan. Gantian ceweknya ngomong lah sampean sih dia pemuka agama lain. Sampean sih Mbak, Bu, Pak berapa bulan? Saya sudah 10 bulan. Dan ini saya pulang sebentar, saya mau kesini lagi. Akhirnya apa? Orang yang berdakwah, orang muslim yang berdakwah itu hadirin orang sudah balik, mudun sing bis tetap di situ. Lalu agama yang lain melebihi dari orang Islam berdakwah hadirin. Kita 3 bulan sudah dianggap lama, mereka berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak pulang ke rumah demi mengajak mereka ke agama mereka. Langsung orang balik hadirin. Ya, ini tak cerita. Di satu tempat yang kita dakwah di situ hadirin, saya punya satu tempat, nggak perlu saya sebutkan sebab nanti barangkali jadi fitnah. Saya punya satu tempat dakwah seminggu sekali hadirin, seminggu sekali dengan keadaan pas-pasan lah. Subhanallah, agama selain Islam mereka ternyata setiap hari, bayangkan, setiap hari. Nyong saminggu sepisan Pak Marno. Mereka seminggu 6 kali, 7 kali, bukan dari daerah
Tegal saja, dari luar Tegal dan bahkan dari internasional. Coba bayangkan hadirin. Terus ente lah nyong ora pendakwah wis penting nyong kaya iki bonyong isi badek gak. Mereka sudah seperti itu hadirin semangatnya. Terus ente kur jagong-jagong ontok, krimisah titik orang ngaji. Ya, terus nggak mau ngajakin orang untuk ngaji dan sebagainya. Ini keadaan mereka hadirin. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, dicap jarkoni tidak apa-apa, yang penting ngajak. Ya, kalau seandainya jenengan dicap jarkoni terus orang ngajakin terus bagaimana umat Islam yang lain? Ya siapa yang mau ngajak mereka?